Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya setelah dari pembelajaran yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran lanjutannya yang sudah ya. Tapi saya ingat lagi, bagi yang belum klik subscribe, nah sekarang bisa klik subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya sampaikan terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Kita mulai dari pembelajaran yang ke-1. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah pada manusia? Nah, dan apa pula fungsi organ peredaran darah pada manusia? Nah, kita akan mempelajarinya. Ayo mengamati organ peredaran darah manusia. Agar kalian lebih paham, kalian bisa perhatikan pada gambar di samping tersebut ya. Itu ada gambar pada sistem organ peredaran darah pada manusia. Di situ ada bilik kanan, ada bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri ya. Nah, itu yang ada kapiler paru-paru, di situ adalah juga ada kapiler raja. Nah, sistem peredaran darah manusia dibagi dua. Itu ada peredaran darah besar dan juga ada peredaran darah kecil. Masih sama, yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau disebut dengan CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau disebut dengan O2. Nah, darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, adapun sistem peredaran darah kecil ada sebagai berikut, yaitu dimulai dari bilik kanan ya menuju arteri pulmonalis. Nah, dari pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, setelah dari paru-paru itu darah menuju vena pulmonalis. Nah, dan akan berakhir pada serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Pada oksigen ya O2 itu mengalir dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, melalui arteri besar atau aorta selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Jadi ada pertukaran antara O2 dengan CO2 ya. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung melalui vena itu ke serambi kanan. Adapun sistem peredaran darah dan sebagai berikut. Dimulai dari bilik kiri dulu ya. Dari bilik kiri itu menuju arteri besar atau aorta.
Nah, dari situ menuju ke arteri. Dari arteri itu dialirkan menuju seluruh tubuh ya, kecuali apa di paru-paru ya. Kemudian menuju ke vena dan berakhir di serambi kanan. Peranan organ peredaran darah manusia, apa aja peranannya? Nah, yang pertama yaitu pada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian. Apa artinya? Jantung itu bisa mengencang juga mengendur, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Nah, sini ya. Ukurannya sebesar genggaman atau kepalan tangan pemiliknya. Kalau seperti Pak Ali ya segenggamannya Pak Ali ini. Ya, seperti kalian bisa lihat seberapa besar kepalan kalian ya, seperti itu ya. Jantung atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Nah, antara bagian kanan dan kiri jantung dibalas oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Ada tutupnya, ada klepnya ya. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung O2 dengan yang mengandung CO2. Otot menyusun balik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat, yaitu tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Itu tugasnya bilik jantung, beratnya itu memompa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung ya, atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi atau pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terlihat jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher bawah. Ini ya, bagian sini. Kamu coba tekan pelan aja, nanti akan ada hentakannya ya. Jenut atau si bawah sini, bawah leher sini ya. Nah, jenis ini akan semakin cepat apabila kalian akan beraktivitas berat ya. Kalau contohnya kamu habis lari, kamu ketika duduk kamu pegang kan cepat jedik, tapi kalau kamu sedang santai ya pelan gitu ya. Kalian bisa coba buktikan ketika kalian sedang beraktivitas berat, kewesel sama pijet apa kuwi jenenge denyutnya itu semakin cepat, semakin kencang. Beda kalian ketika masih sedang duduk santai. Nah, itu adalah gambaran dari bentuk organ jantung yang begitu kompleks dan rumit. Jadi itu ada bilik kanan, bilik kirinya juga ya. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ya, bukan pembunuh ya, tapi pembuluh ya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung lagi. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan O2 atau oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangatlah halus ya, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain itu kira-kira dapat mencapai sekitar 160.000 km, sama dengan Surabaya ya, lebih ya. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, itu gambaran sistem pembuluh darah pada manusia. Yang ketiga, paru-paru.
Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Penyuplai itu penyedia, nyediaan oksigen dalam darah ya. Akan tetapi dalam proses peredaran darah, paru-paru merupakan penyuplai ya oksigen dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh itu tidak lagi mengandung oksigen ya. Setelah diedarkan ke tubuh yang itu oksigennya habis, akan tergantikan oleh karbon dioksida ya. Akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah akan mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida tersebut diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Nah, pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Pada pembelajaran tentang burung kemarin sudah ada juga ya alveoli ya. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran antara O2 dengan CO2, antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kalian bisa cermati gambar paru-paru ini ya. Di situ ada kapilernya juga, ada alveolinya juga ya. Nah, sebelahnya itu adalah cabang-cabangnya, begitu rumit ya. Itu kita bersyukur masih berikan paru-paru yang sehat. Pantun. Apa itu pantun? Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi dalam menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Bagaimana pantunnya? Siti berkata begini, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Itu adalah pantun ya, pantun yang diucapkan oleh Siti. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun karena melalui pantun seorang dapat mengungkapkan kata hatinya seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Nah, kamu pasti ingin memahami ya tentang pantun. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terkait oleh aturan. Pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama ya. Itu ada pantun. Adapun yang termasuk ciri-ciri dari pantun ya. Yang pertama, setiap bait atau kuplet terdiri dari 4 baris atau lare. Nah, perhatikan contoh pantun tersebut. Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 ya. Itu ada 4 baris atau 4 lare ya. Itu tidak sama punya jit yang hanya 2 baris saja. Nah, adapun yang kedua yaitu tiap baris atau lare biasanya terdiri atas 4 kata dengan jumlah 8 sampai dengan 12 suku kata. Tapi kadang juga ada yang lebih dari 4 kata atau kurang. Suku katanya pun nggak harus itu, ada 10 ya, ada 11, ada 9 ya kan. Sedikit 8, maksimal 12. Contohnya, rambutku lebat, rambutku subur. Nanti ada 10 ya. Itu per barisnya. Coba yang baris kedua, tidak dapat dipasang jepitan, 10 lagi. Nah, itu ya. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran itu yang
1, 2. Bagaimana bunyinya? Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Itu sampirannya ya, sebagai apa ya, kembangane cah, kembangane agar terlihat bagus di depannya. Itu sebagai sampiran, kiasan aja, untuk penggambaran saja ya. Ada syaratnya, untuk sampiran itu antara baris pertama dan kedua itu harus nyambung, ada keterkaitan ya. Yang syarat keempat yaitu baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Isi pantun adalah pesan atau yang ingin disampaikan oleh yang berpantun. Di situ disebutkan ya, isinya itu tubuhku sehat, ku ucap syukur. Ya, darah mengalir tanpa hambatan, itu adalah bentuk isinya. Yang kelima, bunyi akhir baris pertama itu sama dengan bunyi akhir baris ketiga atau rima, bukan lima tapi rima pakai R, itu bunyi akhirnya. Baris pertama ur itu harus sama dengan yang baris ketiga yaitu ur. Itu jadi harus sama. Kalau baris pertama an, berarti yang baris ketiga juga harus an, jadi harus sama. Sedangkan bunyi akhir atau rima baris kedua itu sama dengan bunyi akhir rima baris keempat. Baris kedua yaitu jepitan an, berarti yang keempat juga harus an. Jadi nggak boleh yang baris satu itu rimanya baris sama dengan baris kedua, baris podo kabeh ya. Itu. Dan yang terakhir bersaja ab ab. Nah, maksudnya apa? Kan ini rn, berarti gak ab Pak ya, ini dilambangkan a b, r sebagai a, n nya sebagai b, r sebagai a, n nya sebagai b pada contoh tersebut. Nah, jadi kalian perlu pahami itu ciri-ciri pantun, ada 7 pokok tersebut. Refleksi, apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini? Kita mempelajari tentang organ peredaran darah manusia. Kita juga mempelajari tentang pantun dan ciri-cirinya. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan LKS latihan pembelajaran 1 halaman 12 sampai dengan halaman 13. Tidak usah dikumpulkan ya, sekali lagi tidak usah dikumpulkan. Jangan lupa titik sarannya tetap saya nantikan dan tetap saya tunggu agar pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, selalu berolahraga, senantiasa berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran hari ini ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang mungkin ada kalian yang belum paham, bisa kalian replay lagi dari beberapa tambahan sebelumnya agar lebih paham lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.